Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita kedatangan tamu, teman gua dari satu kampus, satu prodi, cuman beda beda angkatan ya. Beda angkatan, Bang. Iya, beda angkatan. Cuman kayaknya lebih berpengalaman dia dibanding gua. Dalam segi Sabar. pengalaman lebih kerenan dulu deh kayaknya. Oke, Ya jadi lu lah. jadi teman-teman di video kali ini ada yang beda nih, ada yang menarik. Kalau kemarin-kemarin gue ngebahas tentang jurusan-jurusan di kampus di perkuliahan ya. Di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol masalah cerita horor nih, pengalaman cerita horor. Kenapa kenapa gue ngambil itu karena kayaknya menarik aja gitu kalau kita bahas ya. Mungkin guanya kali yang horor ya. Nggak gitu lah, nggak gitu. Giliran gue cerita horor suwe. Oke, oke. Sebelumnya boleh perkenalan dulu deh, biar teman-teman Oke, juga. siap. Nah, mungkin kayak subscriber lu udah banyak yang kenal gue nih. Terutama Iya teman-teman kan. sih, Gue juga iya. liat beberapa teman-teman. Nah, perkenalan mungkin buat subscribe-nya Adi nih, subscribernya ya. Iya. Kenalkan, nama saya Fahri Maulana. Sama juga sama Bang Adi ini. Saya sebenarnya adik tingkatnya lah. Iya. Dia cutting saya Cutting. di prodi PKN ya. Iya, Kita iya. satu kampus, satu Satu alma kampus. mater gitu. Juang juga nih, Masya Allah. Pernah satu organisasi juga kita ya. Oh iya, pernah ya. Iya, pernah. Oke, udah perkenalannya Gimana, situ gimana? aja nih. Itu aja lah, jangan Oke, panjang-panjang. oke, siap. Gini Ri, katanya lu juga punya cerita horor kan ya? Ya, Oh, gue ada. juga sebenarnya gue juga suka banget sih sama Ya mungkin, cerita-cerita horor. ya. Apalagi cerita di gunung ya. Mungkin boleh lu ceritain dari mana lu bisa punya cerita horor itu? Kejadiannya di mana? Di gunung kayaknya. Ini pengalaman banget nih, sumpah. Ini tahun Ya, biasanya yang paling serem-serem tuh di gunung emang ya? 2017-an ketika di gunung ini gue asli sih dulu gue jadi sempet hobi juga naik gunung. Pertama kali naik itu gue Papandayan, kedua gue ke Gunung Gede. Nah, om gue pernah bilang, jadi gini, pada saat gue naik itu om gue bilang, nih pantangan-pantangan naik gunung tuh apa aja. Kayak nggak boleh nunjuk, pokoknya nggak boleh sesumbar lah, gitu kan. Dan harus bisa mengikuti aturan yang ada di sana, gitu kan. Nah, ketika gue di sana sama teman-teman sempet tuh kayak ini mah gunungnya cetek, ini mah gunungnya nggak tinggi, Yeah. ini mah landai ya, begitulah anak muda waktu itu Iya, kan. iya, ngeremehin ya. Masih belum paham banget tentang gunung. Iya. Ya kan? Akhirnya gue di jalanan tuh singkat cerita naiklah gue via Cibodas waktu itu, gue inget banget ini. Via Cibodas gue naik berenam, om gue satu cewek, 4 laki-laki. Pokoknya totalnya 7 satu cewek. Nah, akhirnya jalanlah gue sehabis Simaksi itu jalan ke arah jalur Cibodas. Gue kan karena itu waktu itu lihat jalur Cibodas, gue lupa nama pos-posnya. Cuman ketika naik itu gue jam 1 siang tuh sehabis Simaksi. Akhirnya di pos air panas itu gue sampai jam 6. Akhirnya kita nggak mutusin untuk lanjut kan. Akhirnya ngecamp di pos air panas kalau nggak Itu salah namanya, gue inget banget. dari pertama lu ngedaki, sorry. Apa? Dari pertama lu ngedaki dari jam 1 itu sampai Gimana, sampai jam 6 sampai pos itu kira-kira jaraknya berapa lama? Jaraknya berapa jauh? Berapa kilometer? Kalau kalau kilometernya sih gue kurang tahu ya, tapi kayak kalau nggak salah kalau pos ke pos air panas itu udah pos berapa ya? Ke pos 4 apa? Udah jauh ya. Berarti jam 6 tuh udah ke pos Jauh. keempat. Oh ya. Iya, udah pos keempat, kelimaan lah kalau nggak salah. Soalnya kan habis pos air panas, kalau nggak salah pos kandang batu, baru kandang badak kalau nggak salah. Nah, singkat cerita, gue nyampe lah ya kan di pos air panas tadi. Akhirnya mutusin untuk udah kita, karena gue pemula juga naik Gunung Gede waktu itu. Akhirnya ngecamp di situ. Nah, singkat cerita, kita briefing nih jam 8. Jam 8 malam tuh mutusin untuk yuk kita mau summit gak? Kalau summit nanti jam 2 pagi atau jam berapa gitu kita berangkat ke atas. Nah, sebenarnya gue pribadi nggak setuju gitu kan, karena waktu itu ngajak satu cewek yang ternyata nanti deh, yang ternyata gue sebut aja langsung, yang ternyata tuh dia head ternyata Oh, gitu.
Aduh, serem Dia banget ada ya. head. Nah, gue nggak tahu karena dia nggak bilang juga. Dia nggak bilang juga waktu itu kan. Akhirnya gue sempat mutusin untuk udahlah nggak usah summit gitu kan. Toh besok masih ada gitu kan. Besok masih ada, pagi aja jalan gitu. Nah, akhirnya malah sesumbar lagi. Ini gue sih versi gue ya. Sesumbarnya gini yang gue inget. Jadi kayak udah lu kalau nggak mau mah nanti gue masih Binsar aja berdua jalan ke atas. Itu jam 2 malam mutusin. Akhirnya ya gue juga sebagai temen juga, terus ponakan om gue kan ponakan gue hitungannya gue nggak tega, akhirnya gue ikut juga kan. Akhirnya putusin rame-rame jam 2 berangkat, tepat banget jam 2 gue dibangunin berangkat lah. Nah ini mulai kayak karena memang pas di briefingnya juga agak sedikit caur, maksudnya kayak ada konflik lah gitu, setuju nggak setuju nih perihal keberangkatan untuk summit ya kan. Karena menurut gue jarak antara pos air panas sama puncak Gunung Gede itu cukup jauh gitu kan, kurang lebih 4 jaman lah gitu. Sedangkan kita kalau berangkat jam 2 kan suhu dingin banget bre gitu. Itu gue nggak setuju udah gitu kita ngajak cewek, dan bener akhirnya kejadian ketika gue berangkat dari pos air panas, gue berdoa dulu, gue bilang kita berdoa dulu berangkat. Ingat banget gue tuh setelah pos Kandang Batu, sebenarnya ada orang di Kandang Batu tuh, ada orang, tapi mau ke arah Kandang Badak, ketika udah sampai mau ke arah Kandang Badak, pas banget di pertengahan tiba-tiba kabut sebentar. Itu orangnya orang yang sama-sama ngedaki apa emang penunggu pos di situ atau gimana? Iya, emang dia mungkin lagi stay di pos Kandang Batu gitu. Dia stay di Kandang Batu. Memang ada orang, cuman gue lebih tinggi lagi setelah setelah pos Kandang Batu mau ke arah Kandang Badak lah kalau masalah itu. Akhirnya ketika sampai pertengahan jalan itu temen gue yang cewek tiba-tiba duduk ditanya kan, kirain haus atau gimana, ditanya kenapa, capek. Nah, duduk diem, kata dia berat banget lehernya. Akhirnya ketika ditawarin minum, sehabis minum dia langsung pingsan. Ini gue bener nih, gue merinding nih, sumpah nih, gue inget banget gue soalnya. Jadi itu gue kan, jadi ketika naik nih, om gue nggak ikut, gue lupa nih ceritain, om gue stay di tenda di pos air panas. Jadi gue berangkat. Berarti lu naik Alpi, Gusti, Binsar, Nisa, itu gue berenam sama kita. Terus gue naik berenam, om gue di bawah jagain tenda gitu. Akhirnya singkat cerita, ketika dia habis minum dia pingsan. Pas bangun kan gue bangunin, Nisa sempat gue percikin air juga kan. Nisa bangun Nis. Pas dia bangun dia langsung ketawa kuntilanak. Itu posisi udah jam 3 itu, jam 3 kurangan lah, jam 3 kurang kalau nggak salah. Itu tiba-tiba bangun matanya putih, ketawa kuntilanak. Siapa yang kagak parno kalau di keadaan kayak gitu kan? Gila, ini banget, gue juga denger ya. Udah. Akhirnya gue kan paling tua waktu itu, karena ya sumpah gue juga ini, gue bener-bener pengalaman. Maksudnya nanti di ending mungkin gue kasih saran-saran lah gitu kan, apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Nah, balik lagi ke cerita, maksud gue gini, ketika gue bangunin itu kan dia langsung matanya putih, langsung ketawa kuntilanak tuh. Akhirnya gue udah keperat kan, akhirnya gue bilang sama ponakan-ponakan gue, udah pegangin. Gue megang tangannya, yang satu megang nyekek nih, becekek begini. Oh, berarti itu posisinya udah kesurupan tuh. Udah kesurupan. Gue di situ langsung ngerapatin barisan. Maksudnya udah nggak boleh ada yang mencar, kita pegangin. Itu gue cuman berenam doang di situ. Nggak ada orang lain. Itu lo paling tua di situ? Ada di Kandang Batu, cuman gue paling tua. Waktu itu umur gue masih 20. Itu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Maksud gue di situ paling tua. Akhirnya gue interupsiin ke ponak-ponakan gue buat udah jangan kemana-mana, kita pegangin aja. Itu gue inget banget 2 kali kesurupan, lu bayangin bang. Jadi kesurupan yang pertama kan dia ketawa kuntilanak tuh, terus dia banyak lah ngomong. Jadi ada beberapa omongan-omongan dia juga memang ngebilangin ke gue nih bahwasannya lu tuh kalau naik gunung itu jangan main jalan-jalan aja lah, segala macem. Ini gue merinding nih ngomong tuh sampai keringetan. Sama gue juga merinding sebenarnya. Karena
ini memang bener-bener kayak jadi pelajaran banget buat gue gitu. Nah akhirnya si setan ini gue kan nggak bisa ya, maksudnya gue bukan ahli yang memang ngeluarin setan dari tubuh orang gitu kan, cuman gue ada bacaan-bacaan yang memang menurut gue baca aja udah. Ini ada kocaknya juga nih nanti. Jadi gue baca, gue interupsin ke ponak-ponakan gue sambil pegangin, sambil pembacaan, maksud gue biar nggak ada kesurupan lagi gitu kan. Kalau kesurupan lagi kan repot, kesurupan semua. Akhirnya udah baca aja zikir segala macem lah, zikir segala macem. Akhirnya dia nggak sempet tuh kepanasan gitu kan, kepanasan gitu. Akhirnya itu sampai 45 menitan tuh kesurupan. Lo bayangin, orang gue paling lama tuh ngeliat orang kesurupan itu yang pertama 45 menitan lah. Karena nggak ada yang bisa nanganin ya. Gak ada yang bisa nanganin, termasuk gue. Panik banget dulu di situ ya. Pokoknya gue ngulang dari Al-Qari'ah. Arno, sumpah itu gue mau dimatiin sama setan di situ. Bener, gue demi Allah mau dimatiin sama setan. Jadi yang pertama itu yang masukin itu setannya perempuan gitu. Posisi jam 3 tuh. Gue inget nih. Nah, itu posisi masih jam 3 pagi. Itu gue inget banget. Itu namanya nih gue masih inget nih. Sampai sekarang gue gak bakal lupa kan. Namanya Enci tuh namanya. Ini gue sebut setannya. Jadi dia namanya Enci. Dia bercerita sejarahnya dulu. Dia katanya dia meninggal di sana tuh karena hipotermia. Nah, gue kan dibanding gue bete segala macam kan gue tanya-tanya tuh setan di dalam emang gue nanya. Jadi ngobrol setan sama setan. Tapi nyambung tuh dia setannya itu. Nyambung ya? Ini yang lucunya tuh, jadi setannya juga ngajak ngobrol. Bener, ini lucu. Ini ada lucunya, ada seramnya juga emang. Jadi gue ajak ngobrol, emang namanya siapa? Gitu kan. Nama saya Enci, kata dia. Oh, terus ada lagi kan ponakan gue nanya, emang kenapa nih di sini meninggal, kenapa? Akhirnya dia cerita tuh, dia meninggal katanya di sini kena hipotermia pada waktu pendakian. Jadi dia pendaki udah lama tuh, tahun 90 berapa gitu. Udah lama juga dia meninggal di situ karena hipotermia. Nah, pas dia ngomong hipotermia nih, gue merinding nih. Demi Allah, gue merinding. Pas dia ngomong hipotermia nih, dia katakan bahwasannya bukan mengatakan. Jadi pas ketika dia ngomong hipotermia, seketika ini si jasadnya si Nisa ini yang serupan langsung menggigil, Bang. Langsung menggigil di situ. Mukanya pucet segala macam. Aduh, gue bilang, bibirnya udah kasih air udah apain baik dah, gue bangunin dia sampai menggigil begini. Gue bilang, gue tega nggak tega, akhirnya nangis juga. Gue nangis di situ, mati dalam hati gue nih, anak orang nih gitu kan. Gue udah bener-bener kayak nggak tahu lagi deh nih kalau mati kayak gimana nih. Akhirnya udah tuh, karena gue meluk erat kan semuanya, gue udah peluk segala macam kan. Akhirnya ya udah nggak lama dari situ sadar tuh, alhamdulillah sadar. Nah setannya keluar karena waktu itu gue, karena adalah bacaan kayak ayat kursi, ternyata memang ibarat kata ampuh, Bang, benar ampuh. Jadi gue gini, jadi ada keadaan-keadaan di mana memang doa kita walaupun cuman sepatah dua patah itu ternyata didengar sama Tuhan, gitu kan. Dan pertolongan pun langsung nyampe. Kayak gue nggak hafal secara tajwid tentang ayat kursi, cuman gue hafal maksudnya hafal suratnya ya, gitu. Karena lu juga yakin ya. Ternyata memang dia pun akhirnya kepanasan kayak gitu. Akhirnya nggak lama kemudian sadar tuh dia, ya kan, sadar. Udah tuh gue ajak ngobrol segala macam, nih kalau capek kita turun aja lah gitu, nggak usah maksain juga gitu kan. Nah karena memang menurut gue juga udah nggak worth it banget kalau kita maksain ke puncak kan, gitu, karena udah keadaannya udah mencekam banget. Akhirnya nggak lama kemudian itu, ingat banget, udah mau masuk jam 4 itu, mau masuk jam 4, tiba-tiba dia nunjuk, wah itu tuh setan gue tuh, itu tuh setannya tuh. Gue bilang, kan gue mah nggak ngeliat gitu kan. Ini gue merinding banget, itu depan mata dia. Akhirnya dia pingsan lagi tuh, pas gue bangunin, kesurupan lagi. Kesurupannya yang satu cowok, yang terakhir kan 2 kali tadi gue bilang, yang keduanya cowok, Bang. Nah yang keduanya cowok ini nih yang agak sedikit ngeselin nih, sumpah. Jadi si cowok ini sempat gue tanya-tanya juga sama kayak setan yang pertama, Sinci. Gue tanya-tanya. Jadi, wah ini siapa? Gue nanya lagi kan, ini siapa lagi nih? Gitu kan yang masukin si Nisa. Bilang, dia sambil ketawa-ketawa nih. Ini yang tadi ketawanya kuntilanak, ini ketawa biasa, nawain kita. Lu pada kenapa sih?
lu pada songong-songong sih lu, kata dia begitu. Gue Iya. wah, dalam hati gue udah gitu. Ya. Jadi akhirnya gue digituin kan sama setan, akhirnya udah gue tingkatin aja, udah baca kulhu, baca al-alaq, anas, itu ayat kursi. Emang Puter-puter sebelumnya terus deh. sorry. Emang sebelumnya lu teman-teman lu ngelakuin kesalahan apa sampai setan sampai bilang begitu? Nah, evaluasi bersama waktu itu memang, ini versi om gue ya. Jadi kita memang kalau ke gunung tuh kayak nggak boleh nunjuk gitu. Nunjuk, oh, no puncaknya gitu, pendek gitu mah. Itu kan sebuah pelanggaran juga. Maksudnya bentuk sombong lah. Gitu. Itu kita sadarin memang gitu. Terus juga ada omongan-omongan kayak bercandaan-bercandaan kita mungkin yang di alam itu seharusnya nggak bisa diungkapin gitu. Kayak candaan-candaan bahasa-bahasa yang kurang enak aja gitu, ya kan? Terus juga sama ini paling kayak apa ya? Ketika kita berada di suatu tempat tuh memang harus mendahulukan sopan santun gitu. Memang gue main serantal seruntul aja naik gunung tuh waktu itu. Jadi nggak ada assalamualaikum lah, nggak ada bismillah lah, gitu. Ini versi gue gitu kan. Ya walaupun memang banyak yang nggak menggunakan hal itu kayak orang-orang bule gitu kan, nggak nyebut assalamualaikum bismillah, cuman dia selamat. Cuman kan beda gitu kan. Gitu. Kita ada nilai spiritual sendiri lah di situ. Nah gue di situ akhirnya ini pas keserupan kedua nih agak ngeri juga nih. Ini gue mau dibuang-buangin satu-satu, mau diajak terbang. Serius, Bilang gitu ini lebih setannya. ekstrim lagi nih. Bilang gitu setannya. Bilang gitu. Jadi ketika dia yang satu, yang masuk kedua ini, yang cowok ini setan, dia orang Kristen. Dia ngaku sendiri. Saya ini orang Kristen bukan Islam, kayak kamu, kayak kalian gitu. Akhirnya gue bacain, dia kepanasan. Kata dia, gue sampai dikatain nih. Adek gue, ada yang paling ponakan gue umurnya waktu itu 13 tahun. Masih 13 tahun. Sampai lu bocil, diam aja lu. Berisik banget lu. Emang dia gue suruh ngaji gitu kan, walaupun gitu. Anas ala digituin sama setan. Terus juga kayak gue kan ngaji juga, gue jikiran juga, gue bilang item lu diem lu, gue digituin sama setan anjing gue sumpah, jadi gue dikatain sama setan. Itu ya setan milenial deh kayaknya. Lu nggak tanya itu matinya kapan? Iya, gue nggak tanya itu dia matinya kapan. Cuman memang ketika gue tanya kenapa masuk ke dalam tubuh ini, katanya dia suka gitu sama si Nisa gitu. Terlebih lagi dia katanya bengong baik gitu kan, kayak orang bingung. Akhirnya kata dia cerita-cerita. Jadi saya nggak bakal, ketika gue suruh keluar kan, kenapa keluar aja deh kak, tolongin kita juga segala macam. Gue mohon sama setan, anjing banget. Akhirnya gue kayak nurutin gitu. Jadi dia sampai bikin kayak gini, bikin ancaman gini. Enggak, saya nggak mau keluar dari tubuh ini. Ini saya mau ajak ke Surya Kencana, kata gitu. Ke Mandalawangi di Gunung Pangrangnya, ke Mandalawangi kata dia. Wah, gue semakin bergetar kan. Akhirnya malah kita mau ke atas juga kan. Dia ngomong kayak gitu. Akhirnya udah tuh. Gue udah berpikir nih, subuh tuh waktu itu jam 5.30. Ingat banget gue. Jam 5.30, jam 4.30. Udah mau, pokoknya setengah 5 tuh udah azan subuh kan. Gue pikir ini bakalan keluarnya jam segini nih, selesainya nih. Maksud gue emang gue ada, maksudnya gue tahu nih, yang gue pernah tahu tuh kayak orang tuh gak bakal kesurupan nih kalau azan subuh gitu kan, keluar sendiri, dan itu benar pas setengah 5-an akhirnya dia keluar tuh. Akhirnya kita ngaji rame-rame, keluar bang dia. Cuman ya itu pesan-pesan dia ini yang sampai sekarang sampai pas di sana tuh kayak gue nggak mau ngelaksanain. Yang tadinya gue mau ke Surya Kencana, abis ke Gunung Gede gue langsung motorin ke Surya Kencana, jadi kagak jadi. Jadi gue mikirin si Nisa ini gitu. Soalnya dia ngomong gini, kalau lu ngajak dia sampai ke sana, ini nggak bakal selamat. Gue diancam begitu. Akhirnya gue mutusin, udah tuh pas setengah 5, gue sampai kandang badak doang. Itu masih ada fotonya di Instagram gue. Kalau sebenarnya untuk semuanya berkontribusi ya, dalam arti kayak megangin, ada yang mencet jempolnya, itu dipencet juga jempol kakinya, iya, buka sepatu dijempol. Semua juga berarti ngerasain paniknya atmosfer di situ tuh ya? Paniknya ngerasain, orang kita mau dijorok-jorokin semua, kalau kita nggak lepas tuh, kalau kelepas aja gitu kan, itu mana kita didorong karena sampingnya udah jurang gitu. Kita semua panik, bukan gue doang. Maksud gue juga cerita kayak gini, ya ini versi gue gitu kan. Yang lain mungkin ketika disuruh ceritain, keponakan-keponakan gue masih inget juga. Karena memang kejadiannya tuh bener-bener kayak
Satu, kita nggak nyangka banget sampai kayak gitu. Itu pengalaman banget lah, horor banget. Dan menurut gue yang ini horor banget lah gitu. Itu ini Piaji Bodas, dan di situ juga pelajarannya banyak banget buat kita gitu. Buat gue, terutama buat gue pribadi, karena gue waktu itu hobi gunung. Habis dari Gunung Gede waktu itu gue langsung ke Gunung Cikuray. Dari Gunung Cikuray sempat ke Gunung Gede lagi, nyobain lagi tapi via Putri, dan akhirnya berhasil ke puncak. Akhirnya dari Gunung Gede gue langsung berangkat ke Semeru.